Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wiana Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini, dan hari ini tuh dibagi rapotnya Kakak Fikri di SD ya teman-teman. Nah ini tuh saya kalau ke SD mah jalan kaki ya, karena Kakak Fikri juga jalan kaki. Karena kalau bawa sepeda atau motor itu tuh agak susah karena jalannya itu muter ya teman-teman ya. Nah di sini ini tuh ujungnya teman-teman, ujung kampung, dan seperti inilah ya, sawah-sawahnya itu belum digarap karena kemarin kan kemarau, jadi petani-petani itu belum pada menggarap lagi tanahnya ya, dan mungkin ada sebagian yang udah digarap dengan tanaman padi gitu ya, ada kacang, ada jagung ya teman-teman. Nah cuaca hari ini benar-benar mendung ya teman-teman ya, bisa dilihat dari langitnya itu tuh benar-benar abu-abu tua, dan saya juga cemas takutnya keburu kehujanan. Dan pas ngambil rapot saya tuh nggak bawa Dede Afiah ya teman-teman ya. Untuk Dede Afiah saya titipin sama Ninnya. Nah di sini saya pergi bersama Kakak Fikri aja. Nah itu tuh temannya ya, itu tuh masih saudara juga, dia itu baru kelas 3 ya teman-teman ya. Nah singkat ceritanya di sini tuh saya udah nyampe ya, alhamdulillah. Pas nyampe rumah itu tuh pas hujan, dan hujannya tuh bener-bener gede banget. Nah di sini Dede Afiah sama Kakak Fikri lagi ngadem ya. Dan di sini saya sambil liatin hujan nggak berhenti-berhenti, karena di sini saya pengen ngambil pohon suji kuning ya teman-teman yang belang hijau, itu tuh buat di dapur. Tapi di sini saya main-main dulu aja sama anak-anak ya. Nah ini Dede Afiah diisengin sama Kakak Fikri dipakein topi ya, tapi topinya itu nilep ya teman-teman. Kata Kakak Fikri ya udah nggak apa-apa mama, yang penting nggak dicabut, karena kalau Dede Afiah itu tuh paling nggak suka dipakein topi seperti ini ya teman-teman. Dia itu nggak nyaman, tapi kalau bepergian mah dia tuh nggak pernah cabut, mungkin dia tahu kalau mau main mah ya. Nah di sini cuaca benar-benar dingin ya teman-teman, tapi dikarenakan saya baru bepergian sambil istirahat juga karena sekolahnya Kakak Fikri lumayan jauh, dan untuk rapotnya Kakak Ridwan nanti hari Sabtuan ya teman-teman ya. Nah di sini untuk Dede Afiah masih anteng, dan hujannya masih anteng juga nih, lebat, dan di sini saya langsung aja ngambil karena hujannya tuh nggak berhenti-berhenti ya teman-teman ya. Dan untuk pohon suji yang belang kuning hijau itu tuh udah lumayan banyak. Dan sebenarnya nama ini tuh nggak dibolehin sama Pak suami, tapi kalau udah dipotong mah nanti nggak apa-apa lah ya, karena ini juga masih banyak kok teman-teman. Dan ini tuh saya inisiatif aja buat di dapur ya, karena biar ada yang seger-seger gitu di dapur, ada yang ijo-ijonya. Dan ini tuh tanaman asli ya teman-teman, karena kalau harus beli terus-menerus itu yang pastinya budgetnya itu terus menguras dompet ya teman-teman. Karena bener-bener ya, kalau udah ngelihat toko orange atau hijau itu tuh yang pastinya itu lapar mata ya teman-teman ya, ibu-ibu mah, apalagi kalau ngelihat perintilan-perintilan rumah dan juga dapur. Nah di sini hujannya kelihatan ya teman-teman ya, masya Allah banget. Dan di sini tetap harus disyukuri ya teman-teman, karena masih dikasih hujan, dan itu mudah-mudahan hujannya itu hujan berkah. Nah di sini untuk daun sujinya seperti ini ya teman-teman. Ini tuh hijau belang kuning ya, dan menurut saya ini tuh bagus banget sih. Dan ada juga yang merah, ada juga yang polos hijau gitu ya teman-teman. Dan di sini saya ngambil yang ini aja ya. Nah di sini Pak suami pasti nggak apa-apa lah ya, dipinta untuk 3 tangkai aja teman-teman, karena nanti bisa tumbuh lagi lebih banyak. Nah untuk daun yang bawahannya ini tuh saya buang dulu ya, karena nanti pas mau dimasukin botol itu tuh yang pastinya menghalangi ya teman-teman, karena botolnya juga ini tuh botol Kakak Fikri bekas ikan cupang ya, karena ikan cupangnya itu udah dikasih sama teman-temannya ya teman-teman. Tapi di sini tuh saya pinta aja sama Kakak Fikri buat gak dikasih sama temennya. Ini tuh saya mau buat pot, kata Kakak Fikri boleh ya. Dan untuk separohnya lagi itu tuh udah dikasih sama teman-temannya. Nah ini tuh lumayan cantik sih menurut saya botolnya teman-teman. Ini tuh nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Dan sebenarnya nama saya tuh dikasih 5 botol ya sama Kakak Fikri. Ada yang kayak gelas gitu ya teman-teman. Nah di sini saya pilih yang ini aja dulu ya teman-teman, karena ini tuh lumayan agak besaran. Jadi untuk pohon suji ini tuh pas ya. Nah beginilah ya penampakannya, menurut teman-teman bagaimana? Lumayan seger sih menurut saya ya, karena ada pohon aslinya yang hijau-hijau gitu ya teman-teman. Oke, di sini dilanjut lagi untuk masak-masak karena perut udah mulai keroncongan, dan Dede Afiah alhamdulillah masih anteng sama Kakak Fikri. Nah di sini tuh ada perintilan baru nih teman-teman untuk sutil ya, untuk sodet. Karena kalau masak-masak lumayan agak susah untuk nyimpan, dan kemarin tuh saya beli ini tuh lumayan murah, harganya itu 1.900-an ya. Dan kemarin tuh pas unboxingnya nggak di
videoin ya teman-teman, karena kelupaan juga, dan saya juga udah nggak sabar pengen lihat. Tadinya itu di fotonya biru muda ya teman-teman, tapi ternyata datangnya biru tua. Ya udah nggak apa-apa lah ya, yang penting fungsinya itu masih bisa dipakai ya teman-teman, dan berfungsi dengan baik. Dan alhamdulillah untuk plastiknya itu sangat tebal ya teman-teman. Oh ya, lanjut dulu nih ke cerita videonya. Nah di sini tuh saya mau masak, ini tuh saya menggoreng tahu dulu ya teman-teman. Dan untuk tahu ini tuh udah dimarinasi ya dengan kaldu ayam aja, karena untuk tahunya nggak bakalan saya bumbuin ya teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk menggoreng tahunya sudah selesai. Di sini saya mau ngeblender bumbu dulu ya untuk masakan selanjutnya. Nah, untuk ngeblender bumbu ini tuh saya pakai blender, biasanya itu pakai chopper ya. Dan untuk choppernya itu motornya itulah teman-teman, jadi agak lelet gitu. Nyala sih nyala, tapi nggak muter teman-teman. Dan untuk memperbaikinya itu tuh saya harus ngelihat YouTube dulu ya, barangkali aja bisa diperbaiki biar nantinya itu nggak keluar uang lagi ya teman-teman. Tapi untuk memperbaiki motor choppernya itu tuh harus benar-benar memerlukan waktu luang, dan saya juga memerlukan tenaga ya Pak suami. Dan insya Allah nanti kalau pulang saya mau minta tolong ya sama Pak suami buat ngebenerin motornya, barangkali aja bisa dibenerin. Oke, untuk bumbunya langsung aja saya tumis ya teman-teman. Dan di sini alhamdulillah untuk bumbu-bumbunya itu terdiri dari bawang merah, bawang putih, tomat, kemiri, ketumbar, dan juga cabai merah ya teman-teman. Dan ini tuh insya Allah nggak pedas ya. Nah, dijamin anak-anak juga bisa makan. Nah, untuk tumis bumbunya sampai harum agak kecoklatan seperti ini ya. Nah, di sini saya mau kasih air sedikit ya teman-teman, biar nantinya itu bumbunya bisa meresap ke masakannya. Dan di sini langsung aja nih saya kasih kaldu ayam dan juga gula pasir ya. Nah, untuk masakan kali ini nggak dipakein kecap ya teman-teman, karena stok kecapnya udah habis dan saya itu belum beli lagi ya. Nah, untuk botol kecap itu kan kemarin dipakai ya buat pencuci piring, pel lantai, dan juga pencuci tangan ya teman-teman. Oke, dilanjut dulu nih ke cerita videonya. Nah, di sini tuh saya mau masak ayam ya teman-teman. Saya itu beli sayapnya aja karena biar rata aja semuanya. Dan menurut saya sayap ayam ini enak sih ya teman-teman, jadi gurih gitu, nggak terlalu padat ya teman-teman. Tapi untuk dagingnya juga saya suka, tapi lebih suka sayapnya gitu ya. Nah, ini untuk sayapnya setengah kiloannya aja saya masak semuanya, karena kan di rumah ada 3 orang, jadi anak-anak itu bisa makan sepuasnya ya teman-teman. Dan nanti untuk satu kali makan itu kadang mereka cuma satu, dan untuk makan lagi satu lagi. Nah, seperti itulah ya, dicicil-cicil ya. Nah, setidaknya kalau udah dimasak semuanya seperti ini, jadi pas anak-anak mau makan itu tinggal ngambil ya teman-teman ya. Nah, alhamdulillah untuk gulai ayamnya udah selesai nih teman-teman. Dan di sini saya dapat rezeki ya dari saudara saya, tadi itu datang ke rumah ya teman-teman. Dan itu tuh nitipin sama mama, yaitu rebung ya, atau kayak apa ya, bambu, anak bambu gitu ya teman-teman. Dan untuk orang Sunda mungkin udah pada tahu kalau rebung itu apa ya. Itu tuh bambu yang anakannya yang udah direbus ya teman-teman. Jadi di sini saya tinggal masak-masak aja. Dan untuk rebungnya udah saya cuci langsung ya. Dan di sini saya udah numis nih bawang merah dan juga bawang putih, karena di sini saya nggak bakalan pakai bumbu biar nggak lalanang aja ya teman-teman. Nah, di sini saya udah tambahin cabai rawit ya, yang udah dibelah-belah teman-teman, karena untuk rebung ini tuh anak-anak nggak suka ya, katanya agak pahit teman-teman. Dan kalau untuk saya mah ini tuh enak ya, agak manis gitu. Mungkin kalau anak-anak mah ya belum terbiasa makan rebung seperti ini ya teman-teman ya. Padahal ini tuh bagus loh. Nah, di sini untuk rebungnya saya diamin aja dulu teman-teman. Dan untuk rebungnya ini saya mau kasih bumbu dan juga tambahan sedikit air, karena rebungnya ini kan udah matang ya, udah direbus gitu teman-teman. Dan untuk bumbunya di sini saya kasih kaldu ayam, gula pasir, pedas bubuk atau lada bubuk ya teman-teman, dan juga sedikit kunyit ya biar warnanya itu tambah cantik. Dan untuk kunyitnya itu jangan banyak-banyak, nantinya itu pahit ya teman-teman ya. Teman-teman pada suka nggak nih dengan rebung? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh ya, kabar teman-teman bagaimana hari ini? Semoga pada sehat, selalu bahagia, dan selalu dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Dan terima kasih nih buat teman-teman yang udah selalu support saya dengan cara like, subscribe, dan juga komen-komen. Dan kemarin juga ada komenan dari Bunda Yulia Hendrayani yang katanya, Bun, ini baru nonton VT-nya lagi, mohon maaf katanya.
Dan Dede Afia katanya anteng banget. Terus semoga Bunda Wina sehat selalu sekeluarga. Amin. Allahumma amin. Terima kasih ya Bunda Yulia. Walaupun telat nggak apa-apa. Saya mau udah senang gitu ya Bunda Yulia itu tetap ingat dengan video saya dan selalu nyepetin hadir ya. Dan terima kasih juga nih buat teman-teman semuanya pokoknya yang komen-komen. Itu tuh saya benar-benar terharu ya karena setiap harinya itu selalu dapat dukungan dari teman-teman semuanya. Dan mungkin untuk saat ini tuh belum dibacain lagi ya, takutnya teman-teman tuh pada bosan gitu ya kalau saya terus bacain komennya dan nggak fokus dengan cerita videonya ya. Nah alhamdulillah untuk rebungnya di sini tuh udah matang ya teman-teman. Jadi enak banget lah pokoknya ya menurut saya mah. Nah alhamdulillah untuk menu hari ini ada goreng tahu, ada tumis rebung, ada juga gulai ayam ya teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah tabarakallah. Semuanya itu rezeki dari Allah ya. Nah inilah enaknya kalau kita itu stok masakan di rumah ya teman-teman. Jadi walaupun kita itu sesibuk apapun, jadi pas waktunya masak itu tuh tinggal sat-set aja ya. Oke, di sini langsung aja nih untuk cuci piring karena habis masak. Dan untuk wajan-wajannya saya udah cuci di kamar mandi ya teman-teman. Karena untuk tempatnya saya belum ada ya, walaupun kata sebagian teman-teman itu tuh jijik gitu ya. Dan saya itu jaga kebersihan ya teman-teman, walaupun kelihatannya itu kayak jorok, tapi insya Allah tetap saya jaga kebersihan ya. Dan di sini untuk penempatannya pun masih di atas gitu ya, jauh dari bawah kamar mandi ya teman-teman. Dan insya Allah nanti saya mau perbaiki nih di bawah stapel. Insya Allah nanti saya mau coba untuk menaruh wajan-wajannya di bawah sana ya, setelah ada wadahnya ya teman-teman. Nah di sini untuk komenan selanjutnya nih saya mau baca ya. Katanya seperti biasa tingkahnya Dede Afia itu tuh selalu bikin gemes. Padahal ibumu pas lagi hamil katanya kalem, tapi dengan Dede Afia itu tuh lincahnya masya Allah katanya bikin gemes banget. Alhamdulillahirobbilalamin ya Bunda. Saya itu benar-benar senang gitu ya ngelihat Dede Afia, apalagi sehat gitu ya. Udah gemoy sih menurut saya mah ya. Padahal waktu ngelahirinnya itu benar-benar perjuangannya masya Allah banget. Saya juga nggak nyangka bakal ngelahirinnya itu di rumah sakit ya. Karena untuk kakak-kakaknya Dede Afia itu ngelahirinnya selalu di bidan. Tapi sebagai manusia kita itu hanya bisa berencana ya teman-teman. Rencananya saya itu tuh mau ngelahirin di bidan sama kayak pas ngelahirin abang-abangnya Dede Afia. Tapi kehendak Allah itu berbeda ya teman-teman. Saya itu harus ngelahirinnya di rumah sakit gitu ya, karena air ketubannya yang sedikit, terus plasentanya itu nempel gitu ya teman-teman di rahim gitu. Dan alhamdulillah saya itu bisa selamat walaupun ada drama-drama gitu ya, tapi Allah itu tuh benar-benar ngasih saya pertolongan, kesehatan dan juga keselamatan. Masya Allah banget pokoknya teman-teman. Saya itu nggak henti-hentinya bersyukur. Kalaupun inget waktu ngelahirin Dede Afia rasanya itu kayak sedih banget gitu ya. Karena sedihnya apa? Allah masih ngasih saya kesempatan untuk hidup ya teman-teman. Saya kira pas waktu itu saya tuh nggak bakalan lama hidupnya di dunia ya, tapi Allah berkehendak lain. Allah tuh ngasih kemudahan segala-galanya, ngasih kesehatan juga sama saya Dede Afia. Dan maka dari itu saya itu benar-benar menikmati hidup dan bersyukur tiada henti ya teman-teman, karena kesempatan nggak ada dua kali ya. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan mohon maaf juga ceritanya itu udah kemana-mana. Dan terima kasih banyak untuk semuanya ya yang udah selalu mendukung saya. Semoga kalian semua itu diberkahi oleh Allah. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.